saya ucapkan banyak terima kasih di acara pertemuan kelompok atau yang dinamakan sekolah PKH nggih. Modul kemarin tentang bahas nopo nggih? Ada yang ingat? Anak sekolah. Terus sekolah. sekolah. Kemudian Lingkar-lingkaran ini kok mas? permainannya itu ya. Permainan. Permainan lingkar-lingkaran. Kemudian apa lagi? Ada yang ingat Mas Ibu? Masalah anak itu mas. Perilaku anak nggih. Ya. Perilaku anak. Dan yang terakhir mungkin ada masih ingat cara menabung nggih. Masih ingat nggih cara menabung nggih? Nah, sekarang saya akan membahas sebelum meminjam Bu. Ibu-ibu pernah nggak di lingkungan sekitar kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ibu sering berbelanjakan? Monggo ada yang tahu? Pokok. Apa? Kebutuhan pokok. Oke, kebutuhan pokok. Sembako. Terus dan narik cilik nggih. Yang paling boros apa Ibu? Make up. Beras mas. Beras. Nah, kemarin kan sempat saya singgung mengenai menabung nggih. Nah, sekarang mengenai sebelum meminjam. Di sini yang pertama katon nggih Ibu nggih. Katon nggih. Untuk apa kita meminjam? Nah, jika di sini ibu-ibu tidak ada pilihan lain, pasti kita meminjam ya. Ibu-ibu untuk apa meminjam? Yang pertama biasanya yang ibu-ibu dilakukan di rumah, misalkan nggak ada tabungan lah, wes minus nih Bu, pasti kita meminjam. Ibu-ibu kebanyakan untuk apa meminjamnya? Nah, sehari-hari, contohnya? Ya, kalau kurang belanja beras, Beras, sembako, nggih. ya sekolah. Betul. Itu termasuk kebutuhan ibu-ibu ya, bukan keinginan. Bisa dipahami ya nanti filmnya. Saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Sebelumnya saya tanya Bu, selama ini jenengan kan sudah cair semua kan bantuannya nggih? Kalau setiap hari uang itu cukup nggak Bu? Cukup. Ono nggak nih kini sing ngomong cukup Mbak? Ada nggak? Masa sih Bu nggak cukup? Cukup Bu. Cukup. Ya lihat yang kita hadapi kan uangnya itu nggak cukup ya Bu ya. Jadi nanti kalau saya tanya uang nggak cukup, ya diatur dong, gitu nggih? Sudah. Jadi dari permasalahan film yang kita lihat tadi, sebenarnya apa aja Bu masalah yang dihadapi oleh Ibu Lili? Tahu nggak Bu? Ibu Lili tadi meminjam karena apa Bu? Terus apa lagi Bu? Dia minjamnya kemana tadi Bu? Rentenir. Sebenarnya tempat meminjam yang paling bagus itu kemana Bu? Tahu nggak? Kalau di koperasi Di bank. ada lagi yang lebih sedikit gimana tadi yang kalau di tetangga mungkin kekurangannya jumlahnya kita nggak tahu dan nggak bisa menentukan itu berapa, pokoknya pinjamnya ya sesuai kebutuhan dari punyaannya yang tetangga, ya kan? Kalau pinjamnya kayak di koperasi itu kan kemampuannya bisa besar ya, kalau memang ada Ibu-ibu selama ini kalau minjem uang di mana Bu? Sebelum saya jelaskan, saya pengen tahu dulu nih biasanya pinjem di mana aja. Tangga, terutama ke tangga Bu. Tangga, terus di mana lagi Bu? PKK. Terus ada lagi di mana? Harian. Biasanya saya pernah dengar besar ya Bu ya. Ya pernah ya Bu ya. Jadi ibu-ibu
di penjelasan sekarang ada beberapa tempat meminjam. Tempat meminjam itu biasanya ya benar dari saudara atau kerabat dekat. Dari rentenir juga ada bank yang keliling itu. Terus kelompok simpan pinjam bisa dari PKK, dari arisan, dari perkumpulan macam-macam itu ya Bu ya. Terus dari koperasi simpan pinjam bisa, atau dari bank pasar itu juga bisa. Jadi ibu-ibu pilih yang prosesnya cepat dan mudah. Mana yang paling mudah, misalnya di saudara atau kerabat mudah, tapi belum tentu mau meminjamkan. Kadang kan begitu ya kalau di saudara. Terus bisa dipikirkan perlu jaminan nggak kalau di saudara ini. Kalau tidak kan biasanya tidak kan ya, lebih banyak tidak kalau di saudara atau kerabat. Terus biasanya ada maksimal pinjaman nggak? Biasanya kan ditanyain kapan HP diganti. Biasanya gue bisa menyimak film terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berhutang, rencanakanlah hutang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berhutang. Dan sesuaikanlah jumlah hutang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah, kita akan latihan yang namanya tepuk ekonomi. Ayo bareng-bareng. Contoh ya, Yeah. saya contohkan dulu. Jadi tepuk ekonomi itu tepuk ekonomi, stop hutang, menabung, utamakan kebutuhan. Gitu ya Bu ya. Stop hutang, stop hutang. Terus Bu Yuli. yang kelompok satu yang mana? Oh, kelompok dua. Saya bantu sekalian nanti. Coba yang kelompok dua dengan Mbak siapa? Yuk dibaca. Mbak Nia. Oke, yang soal nomor 2 Mbak Nia. Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Oke, jadi yang di situ kan yang pertama ada yang poin yang A, syaratnya. Berarti syaratnya kalau yang ini Ibu Lili harus menjadi mengajukan dulu untuk menjadi anggota koperasi. Gitu, berarti syaratnya harus menjadi Anggota anggota. dulu. Oke, lama pengembalian di situ kan sudah ada ya Mbak ya. Ya, selama 12 bulan atau 1 tahun. Terus untuk total pengembaliannya nanti di sini. Oke. Jadi kita kasih tepuk hebat untuk kelompoknya Mbaknya karena sudah bisa menjawab soal nomor 2. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Oke. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu ya. Dan pesan saya nanti juga dipraktekkan di rumah ya, cara meminjam uang dan rajin-rajinlah ini menabung, bahwasanya memang kebutuhan harus kita cukupi. Oke. Oke, itu saja. Dan yang terakhir ibu, perhatikan protokol kesehatan ya. Dimanapun ibu-ibu berada, dimanapun ibu-ibu bekerja,